Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Rihan dari kelas TK 4505 dengan nomor NIM 1103213055. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5, yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dan nilai Islam ada 3, yakni Al-Quran, hadis atau sunnah, dan ijtihad. Al-Quran bersifat global, sehingga memerlukan penjelasan. Maka hadis dan sunnah Rasulullah SAW memberikan penjelasan yang diperlukan untuk mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Akan tetapi setelah Nabi wafat masih banyak persoalan agama muncul. Oleh karena itu diperlukan ijtihad para ulama untuk membenarkan. Sumber hukum Islam ada 3. Itu yang pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran dibagi menjadi 2, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, bermakna bacaan, yang kedua bermakna mengumpulkan, dan yang ketiga bermakna menggabungkan satu dengan yang lainnya. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan lisannya orang Arab atau bahasa Arab untuk memberikan mukjizat paling sedikit 1 surat saja, yang ditulis di beberapa mushaf, dinukil secara mutawatir, yang dianggap beribadah dengan membacanya, serta dibuka dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Sejarah Al-Quran. Permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, yang merupakan malam yang Allah berkahi. Kemudian turunnya itu berlanjut. Sesudah itu secara bertahap sesuai dengan kejadian dan peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian, turunnya Al-Quran hanya satu macam, yakni turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Isi dan bagian Al-Quran terbagi menjadi 6. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada ibadah, yang ketiga ada akhlak, keempat ada hukum, yang kelima ada dasar ilmu pengetahuan, dan yang terakhir ada sejarah. Apa itu fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran yaitu bisa menjadi petunjuk jalan yang lurus, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, penyempurna kitab-kitab Allah yang terdahulu, dan memantapkan Islam. Yang kedua ada hadis. Pengertian hadis juga terbagi menjadi 2, secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, hadis yaitu sesuatu yang dibicarakan dan dinukil, sedangkan secara istilah pengertian hadis yaitu semua perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan, takrirnya yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat dan ketentuannya. Sejarah hadis. Hadis ini dituturkan oleh Rasulullah SAW saat berada di tengah lautan dan ada salah seorang sahabat yang merasa kesulitan berwudu karena tidak mendapatkan air. Contoh lain adalah hadis tentang niat. Hadis ini dituturkan berkenaan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Salah seorang yang ikut hijrah karena didorong ingin mengawini wanita yang bernama Ummu Qais. Urgensi asbab wurud terhadap hadis sebagai salah satu jalan untuk memahami kandungan hadis, sama halnya dengan urgensi asbab nuzul Al-Quran terhadap Al-Quran. Ini terlihat dari beberapa faedahnya, antara lain dapat mentaksis arti yang umum, membatasi arti yang mutlak, menunjukkan perincian terhadap mujmal, menjelaskan kemusykilan, dan menunjukkan ilat suatu hukum. Fungsi hadis. Fungsi hadis yaitu untuk menjelaskan Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan. Karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya. Yang ketiga ada ijtihad. Pengertian ijtihad dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada secara bahasa, yang kedua secara istilah. Secara bahasa, pengertian ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, arti ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban.
Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Dalam agama Islam, ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Syarat-syarat ijtihad. Yang pertama harus memahami tentang ayat dan sunnah terkait dengan hukum. Yang kedua harus memahami berbagai masalah yang telah diijma'kan oleh para ahlinya. Yang ketiga harus mengerti bahasa Arab dan segala ilmunya dengan sempurna. Yang keempat harus mengerti tentang nasikh dan mansukh. Dan yang terakhir harus mengetahui dan memahami tentang ushul fiqh. Fungsi dan manfaat ijtihad. Pada dasarnya, ijtihad memiliki fungsi untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Hadis. Sedangkan tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Dalam hal ini, ijtihad dianggap telah memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Namun, ijtihad hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang telah memenuhi syarat. Adapun beberapa manfaat ijtihad adalah sebagai berikut. Ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka akan diketahui hukumnya. Kedua, menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan waktu dan perkembangan zaman. Yang ketiga, ada menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan hal haram. Yang terakhir, menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.